Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu ar-rabi'u. At-ta'rifu bin nifasi wa muddatihi wa ma yata'allaku bihi min ahkamin. Masuk ke bab 4. Di sini kita akan membahas seputar pengertian nifas, masa nifas, dan perkara-perkara yang berkaitan dengan nifas. Awalan, ta'rifun nifasi. Pembahasan pertama yaitu pengertian nifas. An-nifasu lughatan al-wiladah. Adapun nifas menurut bahasa itu adalah al-wiladah, artinya melahirkan. Wa yu'arrafu an-nifasu syar'an bi annahu ad-damu al-khariju ba'da faraghi jami'ir rahimi. Adapun nifas menurut istilah atau menurut syara yaitu darah yang keluar setelah rahim benar-benar kosong. Dan ini telah kita bahas di bab pertama. Sanian, syurutun nifasi. Pembahasan kedua yaitu tentang syarat-syarat nifas. La yatahaqqaqu kaunun nifasi nifasan illa bi arba'ati syurutin. Darah yang keluar setelah melahirkan itu tidak bisa langsung dihukumi nifas kecuali memenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna khurujuhu ba'da faraghir rahimi walau min alaqatin au mudghatin. Darah yang keluar itu betul-betul keluar setelah rahim kosong. Walaupun yang keluarnya itu hanya segumpal darah atau segumpal daging. Jadi kalau misalkan rahimnya masih terisi, kemudian darah terus mengalir, maka darah yang keluar tersebut itu tidak bisa dihukumi darah nifas. Kenapa? Karena janinnya itu masih terisi. Ammaddamu al-khariju qabla al-wiladah wa huwa al-musamma bit-talqi falaisa binifasin wala bihaidin. Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan yang disebut dengan darah tolak itu tidak disebut dengan darah nifas dan tidak pula disebut dengan darah haid. Illa inittasola bihaidin qablahu, kecuali darah yang keluar tersebut bersambung dengan darah haid yang sebelumnya. Fa inittasola bihaidin qablahu fahuwa haidun, maka darah tersebut baru bisa dihukumi darah haid. Dengan syarat tadi, jika darah yang keluar tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya. Yang kedua, ayyakuna qablan qidai 15 yauman min faraghir rahimi. Darah yang keluar itu tidak melewati batas minimal suci yaitu 15 hari. Contoh misalkan nih, ada seorang perempuan baru melahirkan. Kemudian setelah melahirkan, dia itu gak langsung keluar darah selama 3 hari. Nah, di hari keempat dia baru keluar darah. Maka di hari keempat tersebut, darah yang keluar tersebut itu baru bisa dihukumi darah nifas. Kenapa? Karena belum melewati batas minimalnya suci, yaitu 15 hari. Amma ba'dan qidai 15 yauman falaisa binifasin bal huwa haidun. Adapun jika darahnya itu keluar setelah batas minimal sucinya lewat, contoh nih, ada seorang perempuan hamil, kemudian dia gak langsung keluar darah tuh selama 15 hari. Nah, di hari ke-16 dia baru keluar darah tuh. Maka darah yang keluar di hari ke-16 tersebut itu dihukumi darah haid. Kenapa dihukumi darah haid? Karena dia mengalami jeda berhentinya darah, yang mana berhentinya darah tersebut mencakup batas minimal suci, yaitu 15 hari. Yang ketiga, Allah yatakhallala baina damayin nifasi al-awwali wasani aqallu tuhri wa huwa 15 yauman. Fa in takhallala bainahuma dzalika fathani laisa binifasin wa innama huwa haidun. Darah yang keluar tidak diselingi dengan jeda berhentinya darah yang mencakup 15 hari. Apabila dijeda dengan 15 hari, dengan berhentinya darah selama 15 hari, maka darah yang kedua yang keluar itu dihukumi darah haid. Kayak contoh yang kedua tadi, misalkan nih, ada seorang perempuan mengalami nifas selama 6 hari. Ternyata di hari ke-7, di hari ke-8, sampai seterusnya sampai mencakup 15 hari, dijeda dengan berhentinya darah. Kemudian baru keluar lagi. Nah, darah yang kedua yang keluar lagi setelah berhentinya darah 15 hari,
itu dihukumi darah haid. Kenapa? Karena dijeda oleh batas minimal suci, yaitu 15 hari. Yang keempat, ayyakuna zalika fisittina. Darah yang keluar itu dalam kurun waktu 60 hari. Falau ro'at ba'da sittina daman walau bizamanin yasirin falaisa binifasin. Jika seorang perempuan mengalami keluarnya darah setelah batas maksimal nifas 60 harinya itu terlewat, misalkan keluar darah di hari ke-61, maka darah yang keluar di hari ke-61 tersebut tidak bisa dihukumi darah nifas. Summa in wujida fihi syaratul haidi wa huwa bulughu yaumin wa lailatin fahuwa haidun. Dan jika darah yang keluar di hari ke-61 tersebut mencakup durasi minimal haid, yaitu 1 hari 1 malam, maka darah tersebut bisa dihukumi darah haid. Wa illa fala, tetapi jika darah yang keluar di hari ke-61 tersebut tidak mencakup batas minimal haid, yaitu 24 jam atau 1 hari 1 malam, maka darah tersebut tidak dihukumi darah haid. Salisan muddatun nifasi. Lanjut ke pembahasan ketiga dalam bab 4 ini, yaitu durasi nifas. Muddatun nifasi lahzatun. Masa nifas itu minimalnya cuma sebentar. Wa aktsaruhu situna yauman. Dan batas maksimalnya itu 60 hari. Dalam artian, tidak ada seorang perempuan yang mengalami masa nifas lebih daripada 60 hari. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Adapun keumumannya perempuan mengalami nifas yaitu 40 hari. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Beliau berkata, kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi Rasulillahi arba'ina yauman. Yang artinya, perempuan-perempuan yang nifas itu duduk selama 40 hari di masa Rasulullah. Dan ini diartikan bahwa keumuman perempuan mengalami masa nifas yaitu 40 hari. Rabi'an, mata tubda'u muddatun nifasi. Lanjut ke pembahasan keempat, kapan sih seorang perempuan itu dihukumi nifas? Al-mu'tamadu minal aqwali anna muddatan nifasi tubda'u hukman min ru'yatid dami fala nifasa qabla ru'yatihi. Menurut pendapat mu'tamad dalam madhab Syafi'i, seorang perempuan itu dihukumi nifas ketika dia mengalami keluarnya darah. Fala nifasa qabla ru'yatihi. Adapun jika dia tidak mengalami keluarnya darah, maka tidak dihukumi perempuan nifas. Wa amma adadan famin ba'di faraghir rahimi min jami'il hamli. Adapun secara hitungan, hukum seorang perempuan bisa dikatakan dia mengalami nifas itu ketika betul-betul rahimnya itu kosong. Jadi seorang perempuan itu kalau secara hitungan itu dihukumi mengalami nifas ketika rahimnya itu betul-betul kosong. Contoh, ada seorang perempuan mengalami keluarnya darah di hari ke-10 setelah melahirkan. Maka secara hitungan kita bisa menghukumi perempuan tersebut mengalami nifas dari setelah dia kosong rahimnya. Adapun secara hukum, dia dihukumi nifas yaitu ketika dia baru pertama kali keluarnya darah, yaitu di hari ke-10. Maka secara hukum, di hari-hari ketika dia tidak mengalami keluarnya darah, yaitu dari hari pertama sampai hari ke-9, dia ditetapkan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban sebagaimana orang suci pada umumnya. Kenapa? Karena secara zahir darahnya itu belum keluar.